Jazakallah khairan Pak Haji. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang marilah kita simak dan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran ini yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Bapak Agus. Sudah dapat persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim an-nazartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan membacanya mendapatkan syafaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama yaitu dari Sohibul Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Hengki Irawan, yang insya Allah dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para sesepuh dan berkah, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu dan berkah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemampuan, kemauan dan kesempatan melaksanakan tholabul ilmi dalam pengajian rutin bulanan di Gang Berkah dengan keadaan
sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita digolongkan dalam umat-umat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Kang Bekang mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Pak Ustadz Hengki Irawan dan seluruh warga Makassar yang hadir di acara rutinitas pengajian bulanan kita. Semoga kedatangan kita di pengajian ini menjadi amalan kebaikan yang akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengucapkan mohon maaf apabila penyediaan tempat maupun jamuan kami hidangkan kurang berkenan di hati para jamaah semua. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara pengajian malam ini dapat berlangsung dengan lancar, dan semoga dengan acara ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam penyampaian ada salah kata kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu acara inti, yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hengki kepada guru kita. Ustadz Hengki, waktu dan tempat kami persilakan. Lanjut Pak Ustadz. Gaskan. Ini lapar nih. Bukan yang keluarin tak? Bebo, keluarin dulu. Keluarin dulu apa? Ngomongin dulu. Keluarin dulu. Kue atau ceramah atau kue? Soalnya nih mau ceramahnya rencana 3 jam. Jadi ini dulu ya. Oke, siap. Aman Mas. Jangan pada umumnya. Aduh, pisang mancang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa syami'il 'alim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuruna ila qulubikum. Amma ba'du. Yang saya hormati, perasaan masih muda-muda semua, dibilang sepuh nggak pantas ya. Saya bingung tadi, sesepuh gang berkah, saya bingung mana yang tua. Saya berani yang tua mana, masih muda semua. Bingung. Hah? Ya, diserang gua sih ya. Bu, bersyukurlah yang sudah tua. Tunggu Iya. aja. Kemudian ingat,
nggak ada jaminan yang tua duluan. Betul Pak? Akur? Yang tua aja yang ngomong begitu. Iya, yang tua aja, yang masih muda mah diem aja. Iya. Kenapa? Yang tua itu udah pernah ngalamin muda. Dan yang muda belum tentu ngalamin tua. Ayo pilih mana? Ayo. Pilih mana? Sama aja. Allah dari yang saya hormati, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan namanya, tidak saya sebutkan gelarnya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saya, Pak. Saya nggak nyangka kalau bisa duduk di sini lagi, bisa kembang berkah lagi. Biasanya cuma lewat doang. Biasanya saya kaget. Saya bilang Ustaz, "Tak, ente mau kemana?" Minta tolong, "Tak, anak ada jadwal di situ, udah selalu batalin, di sini aja." Saya bingung. Ya udah, hanya sampai di cancel. Tadi habis maghrib pun diinfoin, goblok dulu. Ya udah dah, hantar cap gas aja dah. Resiko jadi siapa bilang? Ya Ustaz aja. Resiko jadi hamba Allah, pelayan Allah. Ustaz mah yang ngono-ngono aja lah, kita mah biasa-biasa sama aja gitu kan. Bedanya kalau saya sekarang lagi ngobrol, lagi dikasih Allah kesempatan untuk bicara di hadapan bapak dan ibu. Sebenarnya bapak bisa, ada yang mau Pak? Dede. Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Masih bisa silaturahim. Kemudian mudah-mudahan dengan silaturahim Allah panjangkan umur, Allah kasih rezeki. Karena ada kaidah Nabi baginda, siapa yang suka silaturahim, insya Allah dipanjangkan umurnya, betul. Kemudian tambah rezekinya, betul. Ya alhamdulillah, walaupun kue belum keluar tak masalah ya kan. Terus Bu, terus Pak, kita kajinya santai aja Pak, ya kan, nggak usah kaku amat. Saya senang kalau ngaji kayak begini Pak. Tapi kalau yang pertama kemarin saya bingung, jujur, ini kenapa digambar kamu diem aja semua. Awalnya begitu, gimana? Alhamdulillah izin Allah, akhirnya semua enjoy, kan gitu. Saya terus terang Pak, kalau lagi ngisi, saya gimana caranya supaya enjoy. Jadi apa yang disampaikan bisa sampai, kan gitu. Perkara diamalkan itu urusan dewek. Benar apa? Jadi tanggung jawab saya disampaikan udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang semua ada di sini, insya Allah diberikan keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya perlu kita ketahui, dan memang sudah banyak yang tahu, tapi perlu ditekankan kembali, kalau bisa dipencet ditekankan kembali, bahwasanya kita hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa? Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Titik, gak ada koma. Jadi Allah, kita dikasih hidup sama Allah untuk ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dari mulai awal sampai detik ini, bahkan nanti sampai akhir hayat kita, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan, kita curahkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Pak, saya tanya Bapak, Ibu jangan jawab Bu. Nanti kira-kira di yaumil qiyamah kepengen gak dapat syafaat dari Rasulullah? Jawab yang keras lah. Pengen, yakin? Ibu mau gak Bu? Mau gak? Dapat syafaat maksudnya. Udah mau aja, pinter banget Ibu mah. Mau gak Bu? Dapat syafaat nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, mau?
Nah saya mau tanya sama ibu yang jawab jujur, bapak bisa jawab. Sehari, tadi deh, nggak usah kemana-mana, tadi, kapan? Tadi, ibu, selawatnya udah berapa kali bu? Jawab yang jujur. Sehari ini aja nyari, yang kemarin yakin selawatnya banyak, saking banyaknya bablas semua. Hari ini aja, berapa kali selawat? Saking banyak, lupa pak, saking banyaknya saking kagak. Lupa berarti enggak dong. Hah? Bu, berapa kali bu? Hah? Nggak apa, ngomongin aja bu. Kenapa? Orang yang berselawat dalam keadaan apapun, dimanapun, bahkan dalam keadaan sombong sekalipun, insya Allah diterima. Kecuali di WC, kecuali sama si Anu. Nggak boleh, tapi kita kan mau selawat, kalau mau jalan, monggo. Mau lagi ngopi, monggo. Mau sambil masak, monggo. Insya Allah selawat diterima. Itu hebatnya selawat. Man sholat alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam biha asro. Barang siapa sekali aja kata baginda Rasulullah selawat, Allah akan turunkan rahmatnya atau kebaikan 10 kali. Bayangin. Ibu mau dapat syafaat nanti di yaumil akhir? Betul. Mau nggak selawat kita semalam ini? Saya kepengen tahu mana kencengan selawat ibu-ibu apa bapak-bapak. Mau nggak? Yakin? Nah sekarang mau duluan bapak-bapak apa emak-emak? Anak-anak maju dulu. Hah? Ngeles aja ya. Hah? Mau bapak-bapak dulu apa emak-emak? Bareng-bareng aja, bareng. Nggak bisa begitu. Ayo bu, dari ibu-ibu dulu ya bu ya. Yang kenceng bu, siapa yang suaranya kenceng selawat, insya Allah masuk surga. Rezekinya dibanyain, suaminya makin setia, suaminya makin banyak duitnya, baik hatinya, dan tidak akan pernah berpindah ke lain hati. Mau? Setuju? Iya. Selawat apa kita bu? Mau selawat apa? Ayo, sekalian salatullah salamullah. Tunggu, saya hitung sampai 3. Dari mulai, yang kenceng bu. 1, 2, 3. Yang kenceng. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bi bismillah. Lebih kenceng bu, lihat nggak apa-apa. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bati ya Allah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 8,5 bu. Insya Allah, iya Mak. Insya Allah masuk surga semua dapat syafaat sama dia. Sekarang kita yang merasa bapak-bapak, yang merasa lelaki, yuk Pak, jangan mau kalah sama ibu-ibu. Jomblo nggak? Jomblo nggak? Ada yang jomblo? Ada yang jomblo? Masih ada yang jomblo? Mau? Baik. Masya Allah, aja doa ibu, mudah-mudahan dapat pasangan yang baik. Yang amin itu yang jomblo. Kok malah bapak-bapak yang ikutan juga? Bingung saya. Terus nih. Baik, Pak kita Pak selawat gantian Pak. Siap? Jangan bikin malu lelaki Pak. Selawat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu Pak, sholawat. Allah
Allahu karim, mikirin jomblo mulu sih. Bu, ini tuh, aduh. Ayo, mau nggak Pak dapat sholawat? Dapat sholawat. Mau nggak dapat syafaat? Ayo kita sholawat, ibu-ibu udah nilainya 8,5. Anjir tuh. Sekarang giliran kita. Jangan bikin malu sesama pria dong. Kan gitu. Kan gitu. Udah Bu, boleh Pak. Siap? Selesai dulu, siap. Jangan bikin malu saya Pak. Kayak sama ibu-ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lebih kenceng Pak. Lebih kenceng. Tawassalna Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya Bu. Salatullah salamullah ala taha Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya ingin sampaikan Bu, salah satu daripada fadilah keutamaan sholawat. Kita ngobrol dulu. Ada seorang ibu, dia punya anak meninggal dunia di waktu masih muda, masih jomblo, belum menikah. Kok curiganya kemarin semua sih Bu? Masih jomblo, meninggal dunia, punya anak, udah meninggal dunia. Dia pernah dimimpiin sama anaknya kalau kondisi anaknya ini kurang beruntung, artinya susah, sengsara di alam kubur. Suatu hari sang ibu dimimpiin kembali, tapi mimpinya berbeda dengan yang awal. Dia melihat sang anak yang tadinya dalam keadaan susah, dalam keadaan bangkrut atau dalam keadaan payah, pokoknya gini sakit. Tapi pada saat turun mimpi itu dia lihat itu anak lagi duduk santai, lagi tenang. Yang tadinya disiksa tapi lagi santai. Terus ditanya, wahai anakku, apa yang menyebabkan dirimu yang dulu engkau wajahmu kusut, sering dilebam oleh malaikat, tapi sekarang aku lihat kau duduk santai. Apa kata jawab sang anak? Ini buat motivasi kita, Pak ya. Apa kata jawab sang anak? Wahai ibunda, sesungguhnya kami di sini yang ada di sini di makam, yang dikubur, semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Ada seorang pemuda, tahu jomblo apa kakaknya saya nggak tahu. Ya kan? Ada seorang pemuda yang masuk, yang ketika dia di area pemakaman, dia membaca sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari sholawat pemuda tersebut banyak ahli kubur yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilahnya salah satunya. Ajib kan? Makanya biasa ibu kalau nggak bisa baca apa masuk alam kubur, masuk kuburan
masuk makam ucapkan dulu salam. Betul? Sama mau masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kalau salam, waalaikumsalam. Mau masuk makam pun juga assalamualaikum ya ahlil. Cuman jangan ngarapin balasan. Kalau itu assalamualaikum ya ahlil kubur, ya kubur jawab waalaikumsalam. Yakin gua kabur gitu, betul? Betul nggak? Setuju nggak? Cuma saya mau tanya sama ibu sama bapak, pernah nggak ketika bapak masuk ke makam, mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli kubur, waalaikumsalam, ada nggak? Belum pernah. Mau nggak? Jangan bu, saya juga takut. Itu salah satu fadilahnya. Banyaklah bersolawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bonus pada malam hari ini. Jadi apa? Ayo selawat. Mau duduk sambil sambil ngopi, selawat. Naik kendaraan, selawat. Sambil mentikin kangkung, selawat. Sambil masak, selawat. Tapi jangan sampai asyik Sallallahu Alaihi gosok untuk makanan, jangan. Ya ibu, selawat. Banyakin selawat. Insya Allah syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya aja nanti di yaumil akhir, tapi juga nanti kita hidup di dunia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan tadi pertanyaan saya belum dijawab. Bapak sama ibu sehari selawat berapa kali? Hah? Gak hitung. Tapi selawat kan bu, harus bu. Ibu doang satu yang jawab, yang lain alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu doang selawatnya, betul? Betul nggak? Tahiyat doang, betul? Mulai malam hari ini saya ingatkan kembali sama-sama, ayo jangan hanya bersolawat kepada ketika kita sholat pada tahiyat, tapi yuk di luar itu banyakin sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ayo banyakin sholat. Banyakin sholat. Mau sholawat apa aja? Yang paling gampang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beres. Insya Allah dimudahkan. Ada dua. Ibu terus terang, pikiran boleh mumet, tapi insya Allah hati tenang. Banyakin sholawat. Kalau nggak percaya coba, pikiran tetap mumet, biar kata nggak punya duit mumet, tapi hati tenang. Tuh, salah satu keutamaan daripada fadilah sholawat. Banyakin sholawat. Gak usah yang macam-macam, saya nggak mau ngajarin macam-macam. Bocah ini sekian nggak? Minimal 100 kali sholawat. Kalau bisa sebelum sholawat baca istighfar dulu 100 kali, dulu sholawat. Dimanapun bisa bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya umat Nabi, kalau ngaku umatnya Nabi, ya ikutin Nabi. Wa ma khalaqtul jinna innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Betul? Nabi diturunkan untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Maka ikutin Nabi. Kita zaman sekarang hampura, mohon maaf ibu, kita lebih ikut daripada public figure artis. Betul? Ayo ting-ting diikutin modelnya. Bukan nggak boleh kalau pas lagi semua tutup aurat ikutin. Tapi kalau tidak dapat tutup aurat jangan diikutin. Ambil yang baiknya. Kalau mau sempurna ngikutin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang suami, ikutin bagaimana contoh daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pemimpin umat, pemimpin dunia, tapi beliau juga adalah sosok daripada suami yang tiada duanya. Biarkan pemimpin umat, pemimpin seluruh, tapi apa? Baginda Nabi itu romantis, bu. Pak, baginda Nabi itu romantis. Maka kalau ada ibu, mohon maaf, suami-suami ibu yang di sini kagak romantis, berarti dia nggak ngikutin daripada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Tapi yakin, suami-suami di Gembrokah ini insya Allah pada romantis semua. Betul? Betul? Betul nggak bu? Bu, betul nggak bu? Romantis nggak suaminya? Hah? Ada
aja loh. Enggak. Katanya so, keselin mulu Pak. Bener nggak? Iya Bu. Baginda Rasul romantis Pak. Masya Allah. Pemimpin umat. Kalau udah sama istri jadi suami. Baju robek. Rasulullah jahit dewe. Nama. Dia sendiri. Lah kalau bapak baju robek dia sendiri apa karena diomelin bini? Ya, dia bini tuh. Betul kan? Ini betul aja. Ya gini. Pengalaman ya. Jomblo. Kita kayak gak ini nih. Jomblo bersuara. Betul. Dia ikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Suami apa istri punya salah, Nabi nggak langsung main sini, Aisyah sini enggak. Ditanya dulu. Suatu hari baginda Rasulullah mungkin pernah Bu ya, pernah saya tidak lagi. Ini masih belum masuk tema nih. Rasulullah baru pulang. Kalau kita minta batik kopi, saking buru-burunya, bukan yang gula yang masuk, tapi garam. Kasih Rasulullah. Begitu Rasulullah minum, kok rasanya asin. Rasulullah marah, enggak. Bagaimana triknya caranya? Panggil istriku yang Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, yang cantik gitu. Mari, yuk bareng ngopi sama saya. Silakan minum lagi. Waduh, langsung istri Rasulullah bilang, Pak, mohon maaf ya Rasulullah, aku salah. Itu Rasulullah. Jomblo menghayat. Senang banget ya. Nah, Bu, kira-kira kalau kasusnya terjadi sama suami ibu, buat kami baru pulang capek, shift 3 lagi, pulang pagi, terus udah minta beli kopi, begitu dibuatin bukan yang manis, rasa sasa. Kira-kira Pak marah apa nggak Bu? Hah? Tidak tidur. Kamu ngapa Bu? Nah, ketahuan nih. Nah, kita curhat aja santai. Kenapa? Kira-kira dulu. Kamu ngikutin Rasulullah, panggil istriku. Kok salah masuk? Oh iya. Kasih bahasa yang baik. Itu Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Masya Allah. Itu kanjeng Nabi. Ketika ada masalah, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu emosi. Lah kita, mohon maaf, tanggal 2 gajian, biasa ngasih 10 juta, kurang 2 juta, saya yakin. Yang marah siapa? Istri. Ya Allah. Jadi apa? Ayo ikuti. Banyak baca buku risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sebagai pemimpin dunia ahli pramuka, tetapi di dalam rumah tangga banyak yang bisa kita contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib kalau ngikutin baginda Rasulullah. Tenang keluarga. Ya walaupun nggak semua dikit-dikit nggak apa-apa. Belajar penting kita tahu. Yang penting apa? Ketika terjadi problem di dalam rumah tangga, bagaimana cara ngatasinya? Dengan akhlak. Dengan akhlak, ucapan yang baik dan perbuatan baik itu Nabi. Lah kita baru kasus sedikit anak aja ribut, kita ribut mau semua kebun binatang dikeluarin. Betul? Jangan. Semua kebun binatang orang-orang habis semua disebut-sebutin. Jadi apa? Ayo ibu, kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita ikuti cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam rumah tangga. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang jam berapa? Biar nggak terlalu malam. Baik, saya mau nyampaikan satu kisah, tolong disimak ibu, mudah-mudahan manfaat. Tolong disimak, kita interaksi aja. Saya ingin menceritakan antara tukang cukur dengan pelanggannya. Tukang cukur di sini sebut apa? Tukang potong rambut. Udah paham Bu, Pak? Suatu hari tukang cukur atau tukang potong rambut ini datang pelanggan minta dipotongin rambutnya. Begitu dimulai dipotong, tukang cukur ngomong,
ngebilang sama pelanggannya, Mas, taruh aja lah bahasanya dulu, bahasa orang Jawa. Sampeyan itu percaya nggak dengan adanya Tuhan? Kata tukang. Nah ini nggak konek kan? Tahu, ada tukang cukur, datang pelanggan, lagi nyukur. Tukang cukur ngomong kepada pelanggannya, Mas, sampai percaya nggak dengan adanya Tuhan? Kata siapa? Tukang cukur sama pelanggan. Benar kan, Bu? Oh, udah konek. Ini harus begitu, Pak. Kalau nggak repot tentang urusannya. Capek saya. Mas, sampai percaya nggak dengan adanya Tuhan? Jawab tuh ke pelanggannya, ya percayalah. Pelanggannya jawab apa? Percaya. Atas pertanyaan tukang cukur, nanyanya apa? Terus demen nih kalau begini radio. Saya semalam, Bu, saya sampaikan ini materi ini, kemudian bolak balik itu aja, Bu. Tapi akhirnya orang nanti paham. Kata pelanggan tadi, ya percaya. Dia balik jawab, kata Papa tukang cukur, saya nggak percaya, Mas. Kaget nih pelanggan, kok bisa? Kan begitu Bu soalnya. Kalau memang ada Tuhan, kata tukang cukur, kata siapa? Tukang cukur. Kenapa? No, di sana ada orang miskin yang kelaparan fakir. Kenapa? Kalau memang ada Tuhan, kenapa di sana orang sakit nggak sembuh-sembuh? Kalau memang ada Tuhan, kenapa orang mau berobat aja nggak bisa gara-gara nggak punya duit? Di mana Tuhan? Kata tukang sama pelanggan. Pelanggan yang ngomong apa tadi? Apa? Tukang cukurnya ngomong apa sama pelanggan? Tidak. Dari awal yang rumit yang baru kan? Wah, gitu, mantap. Iya, siap. Mudah-mudahan berkah semuanya. Itu katanya. Kalau memang ada Tuhan, kalau ada memang apa ada Allah, kenapa ada orang miskin, ada fakir, ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, ada orang yang kepengen berobat nggak punya duit, ada orang-orang yang susah benar sampai sekarang nggak pernah seneng. Katanya begitu. Pelanggan nggak bisa jawab, Pak. Pelanggan tadi diem aja, mau jawab apa? Bingung. Lakuin siapa katanya? Udah paham di sini? Terus lanjut kan? Penasaran nih kan? Mau tahu aja apa mau tahu bingit? Banget aja lah. Mau tahu banget. Oke, siap. 86. Oke. Bismillah. Allahumma. Kemudian apa? Pelanggan diem. Pak, nggak bisa jawab. Begitu selesai bayar, keluar tuh pelanggan. Begitu keluar, buka pintu, melihat ada orang gila. Orang gila. Tolong Bu, Pak, ngomong gilanya jangan ke depan saya. Ngomong gila sama-sama depannya di samping. Gila, soal-soal saya gila. Ada orang gila. Ke samping, Bang, samping. Coba sekali. Ada orang. Sesama gila jangan ganggu. Ada orang gila, rambutnya panjang, kumel endekil, endekol. Orang itu kumel itu rambutnya udah acak-acakan. Itu pelanggan tadi balik lagi, masuk deh. Bilang, Mas, sama tukang cukur. Ternyata kata pelanggan itu, di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur, tukang pangkas. Katanya begitu. Loh, kok sampai bisa ngomong begitu? Iya. Kalau memang ada tukang pangkas, ada tukang cukur, nih, mari gitu ya. Tuh, nggak mungkin ada orang yang rambutnya kayak panjang kayak begitu tuh. Nggak ada orang rambutnya gunduk yang endong kumal kayak begitu. Kalau memang ada tukang pangkas, apa kata tukang pangkas? Mas, banyak tukang pangkas, aku ini tukang pangkas. Salah dia, kenapa dia nggak mau datang kepadaku? Katanya begitu. Salah tuh orang gila. Kenapa dia nggak mau datang kepadaku? Kalau dia datang, pasti gua pangkas. Apa jawab pelanggan tadi? Ini intinya. Begitu juga, Mas. Jangan katakan Allah nggak ada.
salah hamba. Kenapa? Dia nggak mau datang kepada Allah yang maha kaya. Setuju? Masuk nggak? Nyambung nggak? Selesai. Udah pulang kita. Ya, sederhana. Jelasin sederhana aja. Datang kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah kan begitu. Hai orang-orang yang beriman, datang kepadaku, minta tolong sama aku. Caranya bagaimana? Sabar dan sholat. Pertanyaannya ini ayat, kenapa Allah katakan sabar dan sholat? Baru sholat. Apa bu? Pak? Kenapa nggak sholat dulu baru sabar? Udah pernah dengar nggak? Udah pernah dibahas belum? Ini mau dibahas. Udah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong kepadaku, kata Allah, dengan cara sabar. Hampura Pak, Ibu. Yang namanya hidup pasti selalu ada masalah, betul? Itulah hidup ciri daripada dunia. Al-makanul musibah. Dunia itu tempatnya masalah. Dunia itu tempatnya ujian. Maka bohong kalau orang yang hidup di dunia nggak pernah ditimpa musibah, nggak pernah ditimpa musibah, bohong. Kalau kepengen masih hidup, ayo hadapin masalah dan musibah itu. Kalau kepengen kamu dapat musibah, hati-hati, benar nggak? Iya, nggak ada. Saya punya masalah dengan masalah saya sendiri. Bapak punya masalah dengan masalahnya sendiri. Ibu pun juga begitu, punya masalah dengan masalahnya sendiri. Masing-masing punya masalah. Beda tema, beda judul. Intinya masalah. Nah, di sini Allah katakan, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau punya masalah, punya problem, ayo wahai orang yang beriman, katanya, datang ke Allah, minta tolong ke Allah. Nah, orang sono punya masalah, datang ke orang pinter, bukannya bener marah ke beli. Ada yang begitu? Bukan masalah, bukan selesai, malah tambah betul apa betul? Maka dari itu mulai malam hari ini, wahai ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, dari kecil sampai yang besar, kalau punya masalah, hadap ke Allah, ngadu ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah sudah menyelesaikan masalah, adalah pasti sempurna. Betul? Setuju? Terus ini ayat dibongkarnya sedikit. Itu kata Allah begitu, datang ke Allah. Kenapa sabar? Biasanya Bu, ini orang sono, kalau orang sini insya Allah orang sono aja lah. Orang sono. Saya tanya sama ibu, kalau punya masalah, katakan gini. Tadi udah saya katakan, biasanya tanggal 1 pas gajian, bapak ngasih gaji umpama 5 juta sebulan. Tiba-tiba berkurang, gak ada sebab musabab, dikasih cuma 4 juta, kurang 1 juta. Kesel gak Bu? Ibu, tanya ibu apa? Kesel gak Bu? Marah gak Bu? Masalah gak? Kira-kira kalau udah terjadi itu, kira-kira ibu ngomel apa ngamuk apa melempar piring? Enggak, ini bukan serius. Hah? Ngomel. Orang kalau udah punya masalah pasti ngomel. Kadang-kadang mohon maaf, bukan kita saja, bukan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya masalah, bahkan mungkin di luar sana, di kerjaan ataupun di jalan, punya masalah, ada problem, bisa yang ngomel. Kadang-kadang tangan bermain, betul? Bukan hanya lisan yang ngomong, bukan hanya mulut yang menyebutin sesuatu yang tidak baik, tetapi perbuatan pun bisa melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Betul? Iya. Maka dari itu apa? Tenangkan dulu. Kalau kita punya masalah, ini lisan jangan ngedumel. Jangan caci maki,
jangan sumpah serapah. Dikasih 5 juta atau 4 juta, tanya, Pak, Papa, biasanya Papa kan ngasih 5 juta, Jomblo kok kaya? ditambah lagi, belum lagi tambah bonusnya. Kok kenapa bulan ini Papa kok ngasih cuma 4 juta? Ngomong yang baik. Dan suami jawab juga yang baik, jawab yang benar. Mohon maaf Mama, ya kan bulan ini cuma ngasih 4 juta, biasa 5 juta. Yang 1 juta yang mau tahu Mama buat kos 2. Habis Bapak digebukin. Bukan begitu maksudnya. Bukan. Iya. Kenapa? Kebetulan hari ini tadi di jalan bla 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 jemputin. Sampaikan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat. Jangan sumpah serapah. Tenangkan lisan kita. Betul? Kalau orang udah punya masalah ini, otak juga mampet, otaknya kotor. Betul? Kemudian hatinya juga begitu. Orang udah punya masalah nih hati, Masya Allah gedek. Betul? Betul? Betul nggak? Iya. Tenangkan hati, kemudian tenangkan seluruh jiwa raga kita, badan kita. Setelah semua tenang, yang disebut dengan sabar, baru ya Allah akan jawab. Baru sholat. Kalau ibu lagi gedek sama suami, kalau lagi emosi, Allahu Akbar. Suami mau keluar. Iya. Iya, lewat. Benar, iya, buat Allah, masih gedek. Tenangkan dulu hati kita, tenangkan pikiran kita. Itu yang katakan sabar baru sholat. Itu maksudnya Bu. Nah ibu lagi emosi langsung ngomong udah sholat. Yakin surat apakah bisa menjadi surat Anas? Betul nggak? Iya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas. Sanksi emosi. Nah, tenangkan di sini, sabar, baru sholat. Sholat itu doa. Saya mungkin minta bulan depan udah nyampein Bu ya. Dari Isya sampai subuh, siapa sih yang nggak punya masalah? Betul? Selalu pasti ada masalah. Dari subuh sampai zuhur, apalagi, betul? Pasti ada problem. Bisa masalah dengan anak, bisa dengan tetangga, bisa dengan orang siapapun. Bisa terjadi. Begitu juga zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, begitu 24 jam. Allah panggil, sini sholat. Sini sholat, hayya 'alas sholat. Mari sholat. Betul? Kemudian apa? Hayya 'alal falah. Artinya apa? Tuh. Repot deh urusan. Hayya 'alas sholat. Mari sholat, kata Allah. Tuh, azan. Hayya 'alal falah. Artinya? Hah? Iya, menuju kemenangan. Gua kasih kemenangan, kata Allah. Allah kasih kemenangan, Allah kasih keberkahan. Dipanggil suruh sholat, dikasih nikmat sama Allah, dikasih kebahagiaan sama Allah. Kagak mau. Orang yang modal gini itu namanya on. Oleng. Saya kamu bilang on, dah kayak enak banget. Iya, benar nggak? Allah udah benar kok. Coba di kelurahan, wahai saudara Argo Subur, gang berkah, semua gang berkah bang, dikasih semua apa? Aktif, BLT, dapat masing-masing 700.000. Yakin? Gak dapat. Hah? Yakin kalau ada dapat kelurahan semua, betul? Itu lurah yang ngasih janji. Lah ini Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Udah jelas Allah katakan, mari lu sholat ngadep aku, gua kasih kemenangan. Kagak mau dateng. Kelewatan nggak? Itu namanya oleng. Jangan ngomong Pak, gak enak banget. Iya. Nanti aja ada terakhir yang kita udah on. Bener nggak? Ini yang terjadi. Ya Allah, ya Karim. Kenapa bisa begitu kita ya? Katanya kita tidak apa? Nggak tahu berterima kasih sama Allah. Apa udah dikasih sama Allah?
Ya Allah, ngajinya pelan-pelan, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Datang malu, ngadu ke Allah. Gunakan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya udah pernah sampaikan, Abu Asim bilang, kalau nikmat yang Allah kasih kepada kita kemudian kita tidak gunakan untuk bertaat, musibah bapak, musibah ibu. Dikasih nikmat sehat kagak digunakan untuk ibadah, nanti ditanya di yaumil akhir, wahai fulan, wahai ibu, dulu umur lu dari mulai 17 sampai 40 tahun aku kasih lu sehat terus, kuat terus, lu nggak pernah datang ke masjid, kenapa? Lu nggak pernah sholat, kenapa? Ditanya, jangan macem-macem. Ya deh, marah-marah dari situ. Ya. Yang penting apa? Saya pengen apa? Yuk kita bareng-bareng untuk surga Allah. Iya. Betul apa betul? Masih ada nggak kita di sini bu? Kayak begitu. Dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah. Mu'adz juga teriak-teriak, ya Allah. Gak kagak. Sabar. Ntar dulu. Masih panjang waktunya. Ya kan? Nanggung. Itu yang boleh terjadi. Di mana iman kita? Kalau imannya tertanam di dalam dirinya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung respon, langsung dulu. Kecuali ada hal yang memang dibenarkan di dalam syariat. Lah ini lagi santai, kopi lagi ngopi, lagi ngudut, lagi ngayal, Allahu lagi main HP, ajak kumandang lewat sampai kelar. Tuh muadzin sampai teriak sampai serak-serak, dagang kagak. Yang azan, ya dia juga. Yang komat, dia juga. Yang imamin, dia juga. Makmumnya, dia juga. Kasihan pak itu orang wajib. Tega amat sih. Betul apa betul? Tapi di aku saya lihat alhamdulillah masjid penuh semua pak. Apalagi kalau subuh. Alhamdulillah. Saking penuhnya tuh masjid luas. Yang ketawa tuh, waduh, sedih ya pak, anak bener. Apalagi kalau hujan pak, masya Allah. Kalau hujan, wah yakin. Baru kemarin tuh yang minggu kemarin hujan mulu subuh, yakin pak. Ajak dengar ustaz, sholat. Enggak tahu deh. Iya, ya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah. Gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita justru apa? Menjadi bencana buat kita, menjadi beban buat kita. Bapak punya mobil 10 sama orang yang punya motor 1, yang ditanya yang nanti paling banyak yang punya mobil 10 dari mana, untuk apa, dari siapa, dan kemana dan kemana. Betul? Iya. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa saya buat pak? Yuk rahasia nikmat. Iya masya Allah. Banyak diantara kita lalai, bukan lalai lupa. Saya ingin kasih kaidah ibu. Hidup ini tadi saya sampaikan adalah untuk ibadah, betul. Saya pelan-pelan sampaikan ini. Yang kita tunggu adalah, aduh, baru jam 9 bu. Tapi baru jam 8. 10 menit lagi bu ya, nggak apa ya? Berapa lama lagi udah? Hah? Udah? Baru 5 menit. Maksud sih? Sampai memori Jangan habis. bohong. Memori masih panjang ini memorinya. Memori sih panjang, sini memori udah full. Baik, tadi sampai mana tadi? Ibadah. Iya. Kita hidup ini adalah untuk ibadah. Betul. Dan yang kita tunggu adalah mati. Kenceng apa ngomongnya? Betul, kematian. Dan diibaratkan orang yang hidup di dunia ini, istri
suami ibaratkan itu mainan, anak mainan, harta simak, harta mainan, jabatan mainan, kedudukan mainan. Tak ubahnya anak dibandingkan Bu ya. Bapak kasih tuh mainan. Kalau udah asik main, lupa makan, betul. Kalau udah asik main, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dipanggil kadang bubis, betul. Begitu juga kita hidup. Kalau kita udah sibuk cinta dengan mainan, istri, suami, anak, jabatan, mohon maaf, kadang-kadang kita lupa sama panggilan Allah, betul. Paham? Masuk? Bisa? Jadi artinya apa? Ayo, jangan terlena dengan mainan yang ada di hadapan kita. Semuanya ini mainan. Cintailah apa yang di dunia ini, suami kita, istri kita, anak kita, sekedarnya. Jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau udah cinta kepada Allah dan Rasulnya, udah tanam tinggi di dalam diri kita, insya Allah Allah jaga suami dan anak-anak kita dan jabatan kita. Gak usah khawatir, betul? Tadi itu Bu, saya ibaratkan seperti itu. Udah enjoy. Kalau kita udah sibuk dengan mainan, ya mohon maaf, sibuk dengan dunia, hubbud dunia, cinta dengan dunia, ya mohon maaf, yang udah kebanyakan di antara kita lupa kepada sang pencipta kita yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Betul? Betul? Satu lagi kalimat yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Terakhir, kalau kita masih bisa sholat di depan imam, maka sholatlah sebelum kita disolatkan di depan imam. Masuk nih, tanamkan dalam hati. Udah? Tadi apa kata Bu? Apa tadi? Kalau kita masih bisa sholat di depan imam, maka sholatlah sebelum kita disolatkan di depan imam. Coba ulangi. Kalau kita masih bisa sholat di depan imam, sholatlah. Terus Jangan sampai sholatkan di depan imam. iya. Itu yang pertama. Ini pesan ya buat muhasabah kita. Yang kedua, kalau kita masih bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, ngaji begini, maka bacalah sebelum Al-Quran. Yasin kan aja. Sebelum Al-Quran dibacakan di depan kita ketika tubuh kita sudah tidak lagi bergerak. Setuju? Masuk nggak? Jangan main masuk aja. Masuk. Coba ulangi apa tadi? Yang kedua. Ayo. Apa sebelum apa? Sebelum Al-Quran dibacakan. Iya betul. Sebelum apa? Kita ngaji nih, nggak apa-apa, betul. Ya pokoknya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di waktu susun ini untuk kaum bapak-bapak, kalau masih bisa datang ke masjid, datanglah ke masjid sebelum kita digotong ke masjid. Paham Pak? Coba ulangi Pak, biar masuk. Sebelum saya tutup, ayo 1, 2, 3. Yang ketiga. Kalau kita masih bisa ke masjid, Iya. Paham Pak ya? Tinggal pilih mau datang ke masjid apa digotong ke masjid. Betul? Bu, yang pertama tadi apa Bu? Ibu-ibu, ayo. Yang pertama tadi apa? Pesannya? Sebelum sholatnya di depan imam.
Mantap Bu, waduh. Nanti makan yang banyak Bu ya. Yang kedua, Terima kasih. mantap. Alhamdulillah. Tolong 3 pesan ini sama Bang, tolong diamalkan. Saya juga ngamalkan itu. Ya Allah, benar. Ini kita paham. Datanglah ke masjid kalau bisa, sebelum didotong, ajak anak masih tetap begitu kelewatan. Jangan, harus usahakan. Sempat datang. Kalau nggak sempat, memang ada alasan yang digunakan cari, nggak masalah. Minimal kalau nggak bisa ke masjid, tapi usahakan ke masjid, sholat jangan ditinggalin. Siap? Siap Ibu? Udah begitu aja Bu ya. Jangan panjang lebar, udah jam 10. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini, pertemuan kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang baik kepunyaan Allah, kalau ada yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, kita doa dulu baru ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمكة العداء يا رب العالمين اللهم أعذنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقاربنا إلى النار ودخلنا جنة مع رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وترضى بعطائك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا غني يا حميد يا مودع يا معين يا رحيم يا ودود اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا الله اللهم يسر لنا الانتظام في جميع امور الدنيات والدنيويات وحسن مرادنا بالخير وحسن مرادنا بالخير وحسن مرادنا بالخير يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Hengki yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam mengkaji dan menghadapi kebenaran ini. Amin. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih, dan bila ada salah kata dari saya baik dari segi sikap ataupun penyampaian kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.